Bayangkan seseorang yang memiliki segalanya, siap untuk sukses, tetapi terpuruk bukan karena bencana besar, melainkan oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang diam-diam mengikis kekuatannya. Kehidupan modern penuh dengan racun-racun tak terlihat ini. Mereka menyusup perlahan, mengakar, melemahkan pikiran Anda, dan mencuri peluang. Marcus Aurelius pernah berkata bahwa pikiran mampu mengubah segalanya menjadi emas atau beban mati, dan mereka yang gagal menghilangkan apa yang menghancurkan mereka akan terperangkap dalam siklus penyesalan yang tak terhindarkan. Jutaan orang hidup dalam siklus ini hari ini, cemas, kewalahan, terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, berusaha menyenangkan semua orang, tidak menyadari bahwa setiap pilihan diam-diam membentuk takdir mereka sendiri. Video ini ada untuk mencegah Anda menjadi salah satu dari kisah tragis ini. Jika Anda menonton sampai akhir dan menerapkan semuanya, hidup Anda akan berubah drastis. Jika Anda mengabaikannya, harganya mahal, stagnasi, kerugian emosional, dan mengulangi kesalahan yang sama selama bertahun-tahun. Hal pertama yang perlu dihilangkan, perbandingan terus-menerus. Marcus Aurelius percaya bahwa jiwa mengambil warna dari pikirannya, dan ketika pikiran Anda selalu terfokus pada kehidupan orang lain, Anda kehilangan arah jalan Anda sendiri. Hari ini terjadi dalam skala global berkat media sosial. Berapa kali Anda merasa tertinggal melihat seseorang seusia Anda mencapai sesuatu yang signifikan, sementara Anda berjuang hanya untuk menjaga rutinitas Anda? Penelitian menunjukkan bahwa perbandingan yang berlebihan mengurangi harga diri dan meningkatkan gejala kecemasan. Terapkan hal berikut. Habiskan 7 hari menghindari konten yang memicu perbandingan. Jangan mengumumkannya, lakukan saja. Pada akhirnya, Anda akan menyadari pikiran Anda rileks dan energi Anda kembali ke saat ini. Banyak tokoh publik runtuh justru karena mereka hidup dalam perlombaan melawan citra orang lain, dan ini menunjukkan bagaimana perbandingan diam-diam menghancurkan bahkan mereka yang terlihat kuat. Hal kedua yang perlu dihilangkan, bereaksi secara impulsif. Marcus Aurelius percaya bahwa kendali diri adalah kekuatan terbesar manusia. Berapa kali Anda merusak satu hari penuh dengan menanggapi secara spontan, di tempat kerja, dalam hubungan, selama percakapan singkat? Impulsivitas merusak keputusan penting. Penelitian menunjukkan bahwa orang impulsif memiliki lebih banyak konflik, lebih banyak penyesalan, dan kinerja emosional yang lebih buruk. Cukup amati karier publik yang hancur setelah ledakan tak terduga. Untuk menerapkan ini, praktikan aturan 10 detik. Jika sesuatu membuat Anda jengkel, tarik napas dalam-dalam dan tunggu. Melakukan itu saja sudah akan mengubah kemampuan Anda untuk menilai situasi secara rasional. Lakukan ini selama 30 hari dan Anda akan melihat perubahan nyata dalam hubungan Anda. Hal ketiga yang perlu dihilangkan, kebutuhan untuk menyenangkan orang lain. Ini mungkin salah satu racun tak terlihat terbesar dalam kehidupan modern. Marcus Aurelius berkata bahwa menginginkan semua orang memperlakukan kita dengan baik adalah meminta hal yang mustahil. Meskipun demikian, berapa kali Anda mengorbankan kedamaian Anda untuk menghindari ketidaknyamanan seseorang? Penelitian menunjukkan bahwa orang yang terlalu berusaha menyenangkan orang lain menderita lebih banyak kecemasan dan kelelahan emosional. Anda kehilangan energi, waktu, dan kejernihan Anda. Dan yang lebih buruk, tidak ada yang menghormati seseorang yang mencoba menyenangkan semua orang. Orang menghormati mereka yang menetapkan batasan. Banyak tokoh sukses berkembang pesat justru karena mereka belajar mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Terapkan latihan sederhana. Pilih satu situasi per minggu untuk dengan tenang mengatakan tidak. Hanya satu. Ini memperkuat identitas Anda dan mengembalikan kebebasan batin Anda.
Ketiga hal yang perlu dihilangkan ini sudah akan mengubah cara Anda memandang diri sendiri secara mendalam. Dan Marcus Aurelius berulang kali menyatakan bahwa musuh terbesar umat manusia adalah pikirannya sendiri yang sulit diatur. Dengan menyingkirkan sabotase-sabotase ini, Anda mulai membangun ruang internal yang lebih kuat, lebih stabil, dan lebih siap menghadapi kekacauan dunia modern. Kehidupan modern menciptakan gangguan yang begitu intens sehingga banyak orang kehilangan bertahun-tahun tanpa menyadari bahwa mereka menjauh dari esensi diri mereka. Marcus Aurelius memerintah sebuah kekaisaran, menghadapi wabah, perang, dan kehilangan pribadi yang mendalam, namun dia tetap mempertahankan bahwa pertempuran sejati ada di dalam pikiran. Dalam bagian kedua ini, kita melanjutkan dengan 3 hal lagi yang perlu Anda hilangkan secara diam-diam untuk mencegah hidup Anda dikonsumsi oleh kekacauan emosional yang mempengaruhi jutaan orang saat ini. Hal keempat yang perlu dihilangkan, ekspektasi yang tidak realistis. Marcus Aurelius biasa mengatakan bahwa frustrasi lahir ketika kita terlalu banyak berharap dari berbagai hal. Dan hari ini terjadi secara massal. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana orang mengharapkan segalanya terjadi dengan cepat? Bahwa pekerjaan baru muncul segera, bahwa orang yang tepat tiba-tiba muncul, bahwa tubuh mereka berubah dalam beberapa minggu? Ketika ekspektasi artifisial ini tidak terpenuhi, pikiran runtuh. Penelitian menunjukkan bahwa ekspektasi yang tidak selaras adalah salah satu pemicu terbesar kecemasan. Untuk menerapkan ini, praktikkan teknik menyelaraskan ekspektasi setiap hari. Secara diam-diam tuliskan apa yang secara realistis dapat dicapai hari ini, bukan apa yang Anda pikir seharusnya Anda capai. Lakukan ini selama 7 hari. Anda akan melihat kecemasan Anda berkurang karena pikiran Anda berhenti melawan dunia yang diidealkan. Pertimbangkan berapa banyak selebriti yang menjanjikan kesuksesan instan akhirnya runtuh secara publik karena mereka tidak dapat mempertahankan kecepatan. Ekspektasi yang tidak realistis menguras vitalitas dan menghambat kemajuan nyata. Hal kelima yang perlu dihilangkan, berbicara negatif pada diri sendiri. Marcus Aurelius terkenal mengatakan bahwa kebahagiaan tergantung pada kualitas pikiran Anda. Banyak orang bangun setiap hari dengan suara batin yang mengulang bahwa mereka tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup mampu. Secara statistik, kritik diri yang merusak ini terkait dengan risiko depresi yang lebih tinggi dan penurunan kinerja. Dan bagian terburuknya, tidak ada yang melihatnya. Ini adalah serangan diam-diam. Untuk menerapkan ini, coba tantangan 3 filter selama 15 hari. Setiap kali muncul pikiran negatif, tanyakan pada diri sendiri apakah itu benar, berguna, dan perlu. Jika tidak, secara mental gantikan dengan afirmasi netral, tidak terlalu positif, hanya realistis. Seiring waktu, pikiran Anda akan mengubah polanya. Tokoh-tokoh yang dikenal dengan kesuksesan stabil memiliki kemampuan ini untuk tidak membiarkan pikiran beracun mengambil kendali. Mereka tidak termotivasi oleh keajaiban. Mereka melindungi diri mereka dari sabotase internal. Hal keenam yang perlu dihilangkan, kelebihan informasi. Marcus Aurelius berpendapat bahwa fokus adalah senjata paling ampuh melawan kekacauan. Tetapi hari ini, kita hidup dengan mengonsumsi berita, video, diskusi, opini, dan kontroversi sepanjang hari. Kebanyakan orang bangun sudah membuka ponsel mereka, menyelami lautan stimulus yang menyebabkan kelelahan mental bahkan sebelum hari dimulai. Penelitian menunjukkan bahwa kelebihan informasi mengurangi kapasitas pengambilan keputusan dan meningkatkan iritabilitas. Berapa kali Anda merasa tidak dapat berkonsentrasi bahkan pada tugas-tugas sederhana? Inilah alasannya. Untuk menerapkan ini,
Secara diam-diam, hilangkan 20% dari konten yang Anda konsumsi setiap hari, satu halaman, satu saluran, satu kebiasaan, apapun. Cukup kurangi sedikit. Pengurangan kecil ini sudah akan mengembalikan kejernihan. Banyak orang paling produktif di dunia dikenal justru karena secara agresif mengendalikan apa yang mereka konsumsi. Mereka memperlakukan pikiran mereka seperti kuil, bukan tempat pembuangan sampah untuk gangguan. Ketiga poin ini, ekspektasi tidak realistis, kritik diri yang merusak, dan kelebihan informasi ada pada hampir setiap orang yang merasa tersesat hari ini. Dan dengan menghilangkannya, Anda mulai merebut kembali ruang mental untuk tumbuh, bertindak, dan membangun kehidupan yang selaras dengan apa yang benar-benar penting. Jika Anda menikmati konten ini sejauh ini, silakan tekan tombol suka dan berlangganan saluran ini. Ini penting agar YouTube memahami bahwa jenis pesan seperti ini perlu menjangkau lebih banyak orang. Dan tanpa itu, saluran ini tidak dapat terus memproduksi konten mendalam seperti ini. Gerakan sederhana ini menjaga karya ini tetap hidup dan memastikan Anda menerima bagian selanjutnya dari video ini serta ajaran lain yang dapat sepenuhnya mengubah hidup Anda. Kita sekarang menyelami lapisan yang lebih dalam dari sikap-sikap diam-diam yang menyabotase seluruh kehidupan. Marcus Aurelius memahami bahwa sebagian besar kejatuhan manusia tidak berasal dari tragedi besar, melainkan dari penyimpangan-penyimpangan kecil yang diulang hingga menjadi jurang. Dalam bagian ini, kita melanjutkan dengan 3 elemen yang perlu dihilangkan secara diam-diam sebelum mereka menjadi penghalang yang tak teratasi. Hal ketujuh yang perlu dihilangkan, keterikatan pada masa lalu. Marcus Aurelius menulis bahwa momen sekarang adalah satu-satunya yang benar-benar milik Anda. Meskipun demikian, jutaan orang hidup lumpuh oleh ingatan, penyesalan, dan situasi yang tidak dapat lagi diubah. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana pikiran bersikeras untuk menghidupkan kembali kesalahan lama, argumen lama, peluang yang hilang? Perilaku ini, menurut studi psikologis, terkait dengan peningkatan ruminasi, pola mental yang memicu kecemasan dan kesedihan. Untuk menerapkan ini, gunakan latihan membumi pada masa kini. Setiap kali pikiran Anda melayang kembali ke masa lalu, diam-diam katakan pada diri sendiri sekarang dan arahkan perhatian Anda pada apapun yang sedang Anda lakukan pada saat itu. Lakukan ini selama 10 hari, lambat laun. Pikiran Anda belajar bahwa meninjau kembali masa lalu tidak menyelesaikan apa-apa. Banyak tokoh publik kehilangan bertahun-tahun dalam karier mereka karena mereka tidak dapat melepaskan diri dari kegagalan lama, sementara yang lain terlahir kembali ketika mereka memutuskan untuk tidak lagi memikul beban-beban itu. Hal ke-8 yang perlu dihilangkan. Ketakutan mengecewakan orang lain. Marcus Aurelius menyatakan bahwa manusia dilahirkan untuk bertindak, bukan untuk hidup dalam ketakutan. Namun, banyak orang menghindari mencoba sesuatu yang baru, mengubah karier, mengakhiri satu hubungan buruk, atau mengambil sikap hanya karena mereka takut mengecewakan seseorang. Ketakutan ini menciptakan penjara tak terlihat. Penelitian menunjukkan bahwa ketakutan mengecewakan adalah salah satu faktor yang paling menghambat keputusan penting. Untuk menerapkan ini, pikirkan satu saja keputusan kecil yang sedang Anda tunda karena takut akan reaksi seseorang. Hanya satu. Buat keputusan itu secara diam-diam. Jangan mengumumkannya, jangan meminta izin, cukup bertindak. Gerakan kecil ini menciptakan rasa penguasaan diri yang meluas ke area lain. Banyak tokoh yang mencapai kesuksesan global mewujudkan karakteristik ini. Keberanian diam-diam untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan ketika itu tidak menyenangkan semua orang. Hal ke-9 yang perlu dilepaskan, hubungan yang menguras tenaga.
Marcus Aurelius pernah berujar bahwa kita harus mempertanyakan apakah tindakan kita memberdayakan atau melemahkan jiwa. Pertanyaan ini juga berlaku untuk orang-orang di sekitar kita. Di tengah dunia yang serba terhubung, wajar jika kita mempertahankan ikatan yang menguras energi, menimbulkan rasa bersalah, menuntut terlalu banyak, dan hanya memberi sedikit. Pernahkah Anda merasa sudah mengambil keputusan yang benar, namun setelah berinteraksi, Anda justru merasa sangat kelelahan? Ini lebih sering terjadi daripada yang terlihat. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang menguras emosi meningkatkan kemungkinan munculnya gejala stres kronis. Untuk mengimplementasikannya, pilih satu hubungan untuk Anda batasi. Kurangi waktu, kurangi ketersediaan, dan kurangi keterlibatan emosional. Anda tidak perlu memutusnya, cukup batasi saja. Dan lakukan itu tanpa perlu mengumumkannya. Kedamaian yang kembali akan segera Anda rasakan. Banyak tokoh publik yang berhasil menjaga stabilitas emosional selama puluhan tahun sangat selektif dalam memilih siapa saja yang mereka izinkan masuk ke dalam hidup mereka. Ketiga elemen ini, keterikatan pada masa lalu, ketakutan mengecewakan orang lain, dan hubungan yang menguras tenaga, termasuk di antara pencuri energi terbesar dalam kehidupan modern. Mereka sering merusak secara perlahan, tanpa sorak-sorai, tanpa kebisingan, nyaris seperti infiltrasi emosional. Dan Marcus Aurelius memahami bahwa pikiran hanya dapat berkembang optimal saat tidak memikul beban yang tidak perlu. Dengan menyingkirkan beban-beban ini, Anda menciptakan ruang bagi keberanian, kejelasan, dan kekuatan batin. Melangkah lebih jauh, kita akan menyentuh area kehidupan manusia yang lebih sensitif. Marcus Aurelius memahami bahwa karakter seseorang tidak dibentuk oleh keputusan besar yang terisolasi, melainkan oleh apa yang mereka toleransi setiap hari. Di bagian ini, kita akan menjelajahi 3 elemen yang tampaknya kecil, namun jika tidak dihilangkan, dapat merusak disiplin, kejelasan, dan bahkan kesehatan emosional. Hal ke-10 yang perlu dihilangkan, penundaan emosional. Marcus Aurelius pernah berujar bahwa kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu, karena waktu adalah esensi dari kehidupan itu sendiri. Penundaan bukan hanya soal menunda tugas, melainkan juga menunda perasaan, percakapan, keputusan, dan perubahan internal. Berapa kali Anda tahu perlu mengubah sesuatu, namun terus-menerus berkata nanti? Studi menunjukkan bahwa kebiasaan menunda berhubungan dengan peningkatan stres, rasa bersalah, dan penurunan harga diri. Untuk mengimplementasikannya, terapkan aturan sederhana. Setiap kali Anda menyadari bahwa Anda menunda sesuatu karena takut atau tidak nyaman, lakukan tindakan itu selama hanya 2 menit. Cukup 2 menit. Ini akan memutus siklus emosional dan menciptakan efek domino yang positif. Banyak seniman dan pengusaha yang tampak seperti jenius justru menguasai disiplin mikroharian ini. Mereka tidak menunggu untuk merasa siap. Mereka bertindak meskipun tidak nyaman. Hal ke-11 yang perlu dihilangkan, mengonsumsi konten yang memicu kemarahan atau pesimisme. Marcus Aurelius menekankan bahwa pikiran dibentuk oleh apa yang berulang kali diterimanya. Saat ini, jutaan orang setiap hari terpapar kontroversi, konflik, gosip, skandal, dan diskusi yang tidak berarti. Ini menciptakan pandangan dunia yang terdistorsi. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana setelah menonton berita atau video tertentu, pikiran Anda menjadi lebih tegang, jengkel, atau pesimis? Riset menunjukkan bahwa konsumsi konten negatif secara terus-menerus meningkatkan risiko pemikiran destruktif dan mengganggu tidur. Untuk mengimplementasikannya selama 7 hari, hilangkan segala konten yang memicu kemarahan atau beban emosional. Cukup 7 hari.
Pada akhirnya, Anda akan merasakan pikiran Anda lebih ringan dan menyadari bahwa banyak stres Anda bukanlah milik Anda sendiri, melainkan pinjaman dari konten yang Anda konsumsi. Banyak tokoh publik yang tetap stabil secara emosional menghindari jenis konsumsi ini, lebih memilih untuk memberi makan pikiran mereka dengan keheningan, belajar, dan fokus. Hal kedua, belas yang perlu dihilangkan. Kebiasaan mencari kendali penuh. Marcus Aurelius menegaskan kembali bahwa kita harus fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menerima apa yang tidak bergantung pada kita. Namun, kebanyakan orang berusaha mengendalikan segalanya. Perilaku orang lain, masa depan, pendapat orang lain, bahkan setiap detail kehidupan. Keinginan untuk mengendalikan ini memicu frustrasi, kecemasan, dan kelelahan fisik. Pernahkah Anda merasa bahwa sesuatu di luar kendali Anda merenggut kedamaian Anda selama berjam-jam atau berhari-hari? Ini terjadi karena pikiran Anda berusaha mengelola hal yang mustahil. Untuk mengimplementasikannya, praktikkan latihan penyerahan diri secara sadar. Pilih situasi yang tidak dapat Anda kendalikan sepenuhnya dan katakan pada diri sendiri, saya melakukan bagian saya dan melepaskan sisanya. Lakukan ini sekali sehari selama 5 hari. Gerakan kecil ini mengurangi ketegangan internal dan membawa rasa kebebasan. Banyak orang sukses justru menunjukkan karakteristik ini. Mereka bertindak intens pada apa yang menjadi kendali mereka, lalu melepaskan sisanya tanpa perlawanan. Ketiga poin ini, penundaan emosional, konten negatif, dan kendali berlebihan, melengkapi kumpulan 12 elemen yang secara diam-diam membentuk atau justru merusak kehidupan seseorang. Mereka berfungsi sebagai rantai tak kasat mata yang menjebak potensi manusia. Dan Marcus Aurelius memahami ini secara mendalam. Kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi dunia, melainkan pada penguasaan diri. Dengan menyingkirkan pola-pola ini, Anda menciptakan ruang untuk menjadi pribadi yang lebih berpusat, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi segala kondisi. Kini, setelah Anda mengetahui 12 hal yang perlu dihilangkan secara diam-diam, kita sampai pada titik di mana semua penjelasan ini saling terkait. Marcus Aurelius hidup di tengah peperangan, pengkhianatan, dan epidemi yang mematikan, namun ia tetap menemukan ketenangan karena memahami sebuah kebenaran sederhana. Kehidupan eksternal memang tidak stabil, tetapi kehidupan internal dapat dilatih dan dibentuk. Dan itulah yang persis Anda lakukan dengan menerapkan setiap ajaran ini. Bagian terakhir ini bertujuan untuk mengonsolidasikan semua yang telah dibahas, menciptakan visi yang jelas tentang bagaimana perubahan-perubahan sunyi ini menghasilkan transformasi yang mendalam dan nyata dalam kehidupan modern. Ketika Anda menyingkirkan perbandingan, impulsivitas, keinginan untuk menyenangkan orang lain, ekspektasi yang tidak realistis, kritik diri yang merusak, kelebihan informasi, keterikatan pada masa lalu, ketakutan mengecewakan orang lain, hubungan yang menguras tenaga, penundaan emosional, konten negatif, dan hasrat untuk kendali mutlak, Anda tidak hanya menghapus hal-hal tersebut dari hidup Anda membuka ruang bagi versi diri yang lebih kuat, lebih jernih, dan lebih hadir. Marcus Aurelius mengatakan bahwa seseorang menjadi tak terkalahkan ketika ia tidak melawan hal-hal yang tidak bergantung padanya. Dan itu merangkum semua yang telah Anda pelajari di sini. Tanyakan pada diri sendiri, berapa kali Anda merasa energi terkuras oleh kebiasaan-kebiasaan kecil, orang-orang kecil, atau kekhawatiran remeh? Berapa kali Anda menyadari bahwa masalahnya bukan terletak pada dunia, melainkan pada cara Anda bereaksi terhadapnya? Ini terjadi pada kebanyakan orang tanpa disadari.
Namun tindakan sederhana berupa pengamatan sudah memulai sebuah transformasi, dan dengan menerapkan ajaran-ajaran ini secara bertahap dan konsisten, Anda akan mulai merasakan perubahan nyata, lebih fokus, lebih tenang, lebih sedikit kecemasan, keputusan yang lebih tegas, berkurangnya kebisingan mental, serta arah hidup yang lebih jelas. Poin pentingnya adalah memahami bahwa stoicisme bukanlah filosofi tentang sikap dingin, melainkan tentang kejernihan. Ini bukan soal mengabaikan emosi, melainkan tentang tidak terbawa arus olehnya. Riset modern menunjukkan bahwa orang dengan kapasitas regulasi emosional yang lebih baik memiliki hubungan yang lebih harmonis, produktivitas yang lebih tinggi, harga diri yang lebih kuat, dan risiko yang lebih rendah untuk mengembangkan kondisi stres kronis. Dengan kata lain, apa yang diajarkan Marcus Aurelius hampir 2000 tahun yang lalu tetap selaras dengan apa yang dibuktikan sains hari ini. Dan ada ajaran tambahan yang dapat memperkuat hasil ini. Tantangan disiplin sunyi selama 14 hari. Selama 2 minggu, pilih salah satu dari 12 elemen yang Anda anggap paling destruktif dalam hidup Anda. Hanya satu saja. Dan kerjakan setiap hari dalam keheningan tanpa memberitahu siapapun. Tindakan perubahan sunyi ini menciptakan kekuatan batin yang nyaris tak terlihat, namun sangat ampuh. Pada akhir 14 hari itu, Anda akan menyadari bahwa otot disiplin telah mulai menguat dan bahwa pilihan-pilihan kecil sehari-hari akan membangun transformasi besar. Untuk mengakhiri perjalanan ini, ingatlah apa yang ditulis Marcus Aurelius. Hidup seseorang adalah hasil dari apa yang dipikirkannya. Dunia modern mungkin akan berusaha mengalihkan perhatian Anda, melelahkan Anda, membingungkan Anda, namun tanggung jawab atas pikiran Anda sepenuhnya berada di tangan Anda. Dan dengan menerapkan apa yang telah Anda pelajari dalam pembahasan ini, Anda akan menjadi pribadi yang lebih siap menghadapi segala kemungkinan, bahkan yang terasa mustahil sekalipun. Saya menantikan kehadiran Anda di video selanjutnya.